Berlatar di negara kanguru yaitu Australia, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang jurnalis asal Amerika bernama Pat yang baru saja tiba di sebuah tempat terpencil yang merupakan lokasi Wildlife River Cruise atau semacam tempat wisata pelayaran sungai satwa liar di mana Pat dan beberapa turis pun akan melakukan trip atau semacam perjalanan yang dipimpin oleh seorang ahli satwa bernama Cat yang memiliki seorang anjing yang ikut juga dalam perjalanan tersebut. Anyone have any questions? Para turis sendiri bermacam-macam asalnya. Ada keluarga yang terdiri dari anak, bapak, dan ibu yang bermaksud untuk liburan. Ada solo woman yang hanya menikmati alam sambil mengudut. Ada pasangan suami istri yang sedang honeymoon dan ada seorang fotografer yang memamerkan kamera DSLR-nya. Dan ada juga seorang bapak-bapak yang menaburkan abu mendiang istrinya yang baru saja meninggal. Sehingga tur ini menjadi semacam liburan untuk mereka yang bisa menikmati nikmatnya dan mensyukuri nikmat dan keindahan alam yang Tuhan ciptakan. Dalam perjalanan mereka sempat terhenti untuk melihat beberapa turis yang sedang memberi makan seekor buaya yang ternyata bisa melompat tinggi. Sehingga satu turis pun bertanya kepada Cat tentang apakah mereka aman di atas perahu itu. Cat pun menjawab bahwa buaya lebih sering hidup di air, maka selama mereka tidak masuk ke dalam air, maka buaya tidak akan berbahaya. Justru yang berbahaya adalah buaya yang hidup di darat, yang mempunyai hasrat, hawa nafsu tinggi, dan lapar akan mangsa yang segar. Dan yang paling sering jadi korbannya adalah kaum Hawa. Oh my God. You'll be right as long as you don't go in the water. I guess that's how they hatch. Ketika sedang menikmati alam itulah muncul dua pria yang mendekati perahu Cat dan para turis. Mereka adalah para petugas penjaga satwa di tempat ini, yang salah satunya bernama Neil yang tentu saja sudah sering bertemu dengan Cat, bahkan sudah mengenal sangat dekat. Neil yang iseng pun mencoba menggoda Cat di hadapan para turis, sehingga Pat dan kawan-kawan pun sontak membelanya. Hingga Neil tak sengaja tercebur ke dalam air setelah Cat berhasil mengerjainya balik. Sorry about that, folks. Masuk ke kawasan sungai tenang yang berada di antara tebing-tebing tinggi, salah satu turis mencoba mengabadikan momen tersebut dengan merekamnya yang secara kebetulan tidak sengaja melihat ada muncul suar di kejauhan. Setelah suar kedua muncul dan mereka semua melihatnya, bisa dipastikan bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Alright, we've just seen what looks like it's on fire. Disinilah terjadi sedikit perdebatan ketika Cat ingin mendatangi sumber suar tersebut, sementara para turis ingin langsung pulang saja karena sudah mempunyai schedule sendiri seperti jadwal keberangkatan pesawat, jadwal makan malam, dan urusan pribadi mereka masing-masing. Tapi nampaknya Cat tetap bersikeras ingin pergi untuk memeriksa, tanpa memikirkan bahwa para turis ini adalah tanggung jawabnya yang harus diantar pulang dengan selamat. Namun setelah dibujuk untuk hanya pergi sebentar saja, Pat dan kawan-kawan turis lain pun bersedia untuk mengikuti apa mau si Cat ini. Jalur yang mereka lalui pun mulai sepi dan menyempit, sehingga Cat akhirnya sadar jika titik ini adalah tempat keramat yang jarang dilalui oleh para turis. Di mana Pat yang mendengar hal itu pun seketika memiliki firasat buruk, tetapi cukup dipendam dalam pikirannya saja. Beberapa jam telah berlalu dan waktu menunjukkan pukul 4:30 sore yang sebentar lagi hari akan gelap. Mereka terlihat sudah benar-benar jauh dari jalur trip yang seharusnya dan mulai memasuki rawa-rawa. Cat yang bertanggung jawab dalam situasi ini pun masih saja optimis untuk menemukan orang yang menembakkan suar tadi. Yang tak lama terlihat ada sebuah perahu yang sudah terbalik, sehingga bisa dipastikan jika orang di perahu itulah yang tadi menembakkan suarnya. Well, I suppose that's where the flares came from. Entah kemana orangnya, tapi Cat dan kawan-kawan yang masih melihat hal itu pun tiba-tiba saja dikagetkan oleh seekor buaya yang muncul, dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Melihat ada sebuah pulau kecil di dekat mereka, Cat langsung melajukan perahunya ke pulau tersebut, sehingga pada akhirnya Cat dan para turis harus terjebak di sini dan mustahil pulang dengan kondisi perahu yang sudah mengalami kebocoran parah. Mereka mencoba mencari alat komunikasi, tetapi tidak berfungsi akibat sudah terendam air. Begitupun dengan sinyal ponsel yang tidak muncul sama sekali akibat lokasi terpencil mereka berada saat ini. Well, how will anyone know where we are? Can't sit on this pile of mud waiting to go underwater.
Dengan fakta bahwa hari sudah semakin gelap dan air pasang akan menenggelamkan pulau kecil ini, si bapak kumis ini pun mengide agar mereka semua berenang ke daratan. Di mana salah satu turis yang merupakan suami dari wanita berkacamata ini pun mencoba untuk mencegahnya, tepat saat si fotografer mendapatkan respon dari radio, tetapi tiba-tiba pria tadi pun menghilang dalam sekejap setelah diterkam oleh buaya yang sama. Si wanita berkacamata pun ditenangkan oleh beberapa turis wanita agar bisa mengikhlaskan suaminya. Sementara Pat masih mencoba untuk mencari sinyal, tetapi tidak dapat dan akhirnya dia ikut membantu Cat yang sedang mencari pistol suar di dalam kapal. Yang ternyata suar tersebut berada di dalam kotak mengapung di atas air yang jauh dari posisi mereka berada saat ini. Box with the word flares written on the side of it. We're in the middle of nowhere So we here. have to stay calm. Cat menjelaskan bahwa tempat ini merupakan wilayah teritorialnya si buaya, sehingga mereka semua resmi menjadi target mangsa si buaya yang tidak akan menyerah sampai mendapatkan mereka semua. Yang dengan semua yang diketahui harusnya Cat mikir dulu, dipikirin bahwa dirinya menjadi penyebab utama insiden ini terjadi sekaligus bertanggung jawab penuh atas keselamatan semua turis. Saat sedang kebingungan itulah muncul Neil dan satu kawannya yang datang sambil ketawa-tawa tanpa tahu apa yang baru saja sudah terjadi, sehingga inilah yang terjadi. Neil berhasil selamat sementara kawannya sudah menghilang dan pasti sudah menjadi santapan si buaya, dan yang tersisa di atas air hanyalah 2 ekor entok yang sudah mati yang tadinya dimaksudkan untuk memberi makan buaya-buaya di sungai ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Bisa dibayangkan betapa resah dan gelisahnya para turis ini harus berada di tempat dan situasi seperti ini. Dengan fakta bahwa air sungai sudah mulai pasang dan akan menenggelamkan pulau kecil ini, Neil akhirnya memiliki ide untuk membawa para turis ke daratan, yaitu dengan cara memanjat tali yang akan dia ikat di seberang ujung pulau ini. One of those trees to one of those trees over there. We suspend it. Masalahnya adalah harus ada orang yang mau untuk berenang ke sana terlebih dahulu. Yang karena Neil orang yang paling mengenal tempat ini, dia pun memberanikan diri untuk melakukan itu semua demi keselamatan semua orang. Bermodalkan tambang, senter, dan keahlian berenang yang tidak terlalu lihai-lihai amat, Neil pun berhasil mencapai daratan dengan selamat, langsung mengikat tambangnya ke pohon yang agak sudah tua, membentangkannya dengan cukup keras sehingga mereka semua bisa sampai ke daratan tanpa harus masuk ke dalam air. Jarak dari pulau ke daratan sebenarnya kalau diperhatikan tidak terlalu jauh-jauh amat lah. Tetapi karena sebagian dari para turis ini tidak bisa berenang, dan jikalaupun itu berenang dan dilakukan secara berlama-lama, kemungkinan akan memancing si buaya yang datang untuk menyerang mereka semua. Dibantu turis lain, si wanita berkacamata yang suaminya tadi tewas akan berangkat duluan. Sesuai instruksi, si wanita pun merayap secara perlahan dengan teknik ala kadarnya. Yang ketika dia sudah sampai setengah jalan, si wanita kacamata ini pun mengeluh kelelahan dan tak sanggup jika harus merayap lagi. Padahal Cat dan kawan-kawan sudah mencoba menyemangatinya, sehingga si bapak yang mempunyai anak gadis pun merasa tidak sabaran, yang pada akhirnya dia dan anaknya pun ikut merayap tepat saat si wanita berkacamata masih bergelantung di tengah-tengah. I am not Pingalik. Stay away from me. Pada momen ini saya pribadi pun ikut greget ketika si ibu kacamata malah merengek kelelahan, padahal dia hanya tinggal beberapa langkah lagi menuju ke daratan, di mana saat Neil akan membantu, senternya pun tidak sengaja terjatuh dan inilah yang terjadi. Setelah Neil menjadi korban selanjutnya, timbul kembali masalah ketika tali dan pohon yang digunakan tidak mampu menahan beban sebanyak 3 orang, sehingga mereka bertiga pun harus langsung terjatuh masuk ke dalam air. Tapi beruntungnya karena si buaya sedang sibuk mengurusi si Neil, mereka pun berhasil kembali ke atas pulau. Dan alhasil korban pun kini menjadi bertambah gara-gara si om alias ayah dari anak gadis cantik ini, di mana saat Cat akan menariknya dari dalam air, tiba-tiba inilah yang terjadi. Tepat di depan mata kepala anak dan istrinya sendiri, si om pun dilempar dan dicabik-cabik, lanjut dengan dibawa pergi oleh si buaya untuk disimpan di tempat rahasia yang menjadi tempat penyimpanan stok makanannya selama ini.
Si fotografer sendiri tidak sengaja menemukan kotak berisi 1 krat minuman beralkohol, di mana dia merupakan tipikal orang yang kalau lagi mabuk justru kecerdasannya akan meningkat. Dengan memberikan ide brilian dengan akan membuat sibuk si buaya menggunakan 2 ekor entok atau bebek yang dibawa oleh Neil dan 1 kawannya, sehingga ketika si buaya sedang sibuk-sibuknya, hal itu akan memberikan waktu bagi para turis untuk berenang menuju ke daratan. If it doesn't. Setelah para turis berhasil selamat, kini giliran Pat dan Cat yang masih berada di pulau. Pat yang masih sibuk menahan pancingan si buaya pun tiba-tiba dikejutkan dengan si buaya yang tiba-tiba menghilang tepat saat Cat baru saja masuk ke dalam air. Sehingga di tengah situasi urgent seperti itu, Pat pun bermaksud untuk menolongnya. Tetapi nampaknya sudah terlambat karena Cat sudah menghilang dan dibawa oleh buaya ganas tersebut. Tersisa Pat dan guguknya si Cat, dia berteriak mencari para turis lainnya yang sudah lari jauh mungkin dari tempat ini. Egois memang, tapi wajar demi keselamatan keluarganya masing-masing. Tiba-tiba guguknya si Cat berlari ke dalam sebuah goa yang ternyata merupakan sarangnya si buaya raksasa. Yang hal itu terbukti ketika banyak sekali jasad korban yang berserakan dengan bentuk tubuh yang sudah hancur tercabik-cabik. Pat berhasil menemukan Cat dan memastikan dia masih hidup meski mengalami luka yang cukup serius. Yang ketika Pat sedang menggendongnya keluar dari sarang ini, tiba-tiba muncul si buaya untuk menyantap semua mangsa yang sudah ditangkapnya. Pat menyembunyikan si Cat di tempat yang aman yang sulit dijangkau oleh si buaya, sedangkan dirinya sendiri terlihat duduk senderan di balik pintu. Yang dengan bermodalkan sebilah kayu dengan ujung yang tajam, si buaya pun bersiap akan menyerang, tetapi inilah yang terjadi. Di luar dugaan, Pat sang jurnalis berita berhasil membunuh si buaya. Setelah semua selesai, barulah tim medis dan bantuan datang ke sana. Cat dibawa oleh pihak medis, sementara para turis selamat sudah terlebih dahulu dievakuasi. Sehingga dari kejadian ini, Pat bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa liburan ke tempat ekstrim dan jauh dari peradaban adalah suatu ide yang buruk. Di akhir film, peristiwa ini sempat menjadi berita viral pada masa itu dengan narasi seorang turis yang berhasil membunuh buaya ganas dan menyelamatkan beberapa turis, dan film pun selesai.